saya mengimani banget. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang sendiri, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati, kebanyakan yang meninggal di umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah takdirnya Allah, bil ain, ikannya itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat dari kekaguman yang terekspresikan secara spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Saya sambil santai-santai ya buat video ya, sambil bahas masalah penyakit ain ya. Nah, ini kita dengar dulu ya. Menarik ini. Seperti cuplikan yang ada di video ya. Mana namanya Pak? Dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati, kebanyakan yang meninggal. Nah, jadi penyakit ain itu penyakit yang menimpa orang sekarang. Penyakit yang lebih berbahaya ketimbang penyakit sihir atau santet. Jadi dia tidak memerlukan ritual-ritual puasa atau tahap-tahapan. Bisa jadi dia secara langsung ya. Umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah takdirnya Allah bil ain, adalah karena lantaran ain. Nah, mungkin bertanya-tanya, ain itu apa? Ain itu kalau saya heran juga di sini. Banyak ya pendapat ulama yang mentakrif atau mendefinisikannya, itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat. Energi negatif ya yang terlesat ya. Kekaguman yang Kita kagum terekspresikan secara spontan. Ya, maksudnya begini, jadi kalau ada teman atau sob kita itu kagum pada seseorang ya, terus kita terlalu menampakkan kesombongan di dalam hati, itu bisa kita terkena penyakit ain. Seperti contohnya seperti begini, bagus sekali mobilmu, bagus sekali rumahmu gitu. Timbul kesombongan, bisa jadi mobil itu lambat laun akan terbakar atau tabrakan, atau rumah itu terjadi retak. Seperti itu. Ketika kita ya, ketika terjadi kesombongan tanpa kita barengi dengan ucapan tabarakallah atau masya Allah, itu harus kita kembalikan kepada yang maha kuasa. Begitu maksudnya ini. Atau kita itu dibilang, kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali. Nah, kita tidak mengembalikan ucapan itu kepada sang pemiliknya. Nah, itu yang disebut penyakit ain. Secara spontan, baik dari ucapan, sentuhan maupun ekspresi gerakan, karena dia nggak butuh ritual. Tidak butuh ritual ya. Saya mengimani banget. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang sendiri, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, dia hakiki, ada. Jadi berbahaya sekali. Jadi sering kita temukan tiba-tiba orang itu sakit tanpa sebab, dibawa ke rumah sakit tidak terdeteksi apapun karena terjadinya ain, atau timbul dari dalam diri kita sendiri karena hasad atau dengki. Kita lihat tetangga mencapai puncak karir, tambah kaya, ada hasad. Nah, itu yang membuat kita terserap atau terjangkiti penyakit ain. Ya, terus sekarang kita bahas apa tadi? cara mengobati atau cara. Oke Master, lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit ain itu? Ya, pertama istighfar ya, kita harus kenal diri. Dan yang kedua, apabila kita sudah terlanjur terkena dengan ain atau penyakit ain ya, penyakit yang memasuki hati seseorang karena ada hasad atau iri dengki. Jadi dengan berwudu, tentunya ini dalam tunjangan Islam ya, dalam syariat Islam itu wudu, dan air wudu itu dibalurkan ke seluruh tubuh kita ya. Itu secara syar'i ya, Akan tetapi dengan ada teknik juga dari
saya, yaitu Romidah Patar, yaitu dengan cara membuat air magnetis ya, dari doa. Jadi ada cara-cara bagaimana membuat air energi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu lebih aman ya. Jadi itu nanti untuk video selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana menggunakan doa tersebut ya. Jadi kita bagaimana dengan air putih yang kita bacakan doa-doa untuk menghancurkan penyakit ain tersebut. Lalu Master, bagaimana cara salah satu contoh untuk penanganan seorang praktisi mengobati penyakit ain itu? Nah, saya jawab langsung ya. Jadi kalau Ustadz Faizar dia kan langsung secara ori dengan ruqyah syariah. Tapi kalau saya pribadi, karena ilmu itu sudah saya rangkum sedemikian rupa ya, lebih efektif, lebih singkat, yaitu dengan penggabungan dari beberapa teknik penyembuhan, yaitu seperti ruqyah, energi, terus hipnoterapi, jadi saya gabung jadi satu. Jadi ada yang dengan contoh dengan pertama itu dengan energi doa atau air magnetis ya. Jadi ambil dulu air. Jadi kalau kita muslim, bacakan doa ke dalam air tersebut sehingga molekul dalam air tersebut berubah menjadi energi positif yang nantinya penyakit ain atau penyakit yang ditimbulkan oleh ain tersebut seperti kecemasan, depresi, terus hilang ingatan, memudar dengan sendirinya ya. Ya begitu. Jadi setelah itu kalau dengan teknik lain, ada teknik-teknik seperti teknik energi atau teknik untuk merubah mindset dalam pikirannya dengan hipnoterapi. Itu sering juga saya gunakan untuk terapi penyakit ain ya. Jadi penyakit ain itu berbahaya sekali. Kadang-kadang tidak terdeteksi oleh alat medis. Ya, pesan saya Master Romidah Patar kepada teman-teman ya, bagaimana menghindari penyakit ain. Jadi tetap melihat ke bawah, jangan melihat ke atas sesuai dengan bimbingan baginda Rasulullah SAW. Jadi tetap rendah hati, jauhi kesombongan, kesyirikan, iri, dengki, dan tampil apa adanya. Begitu. Dan terima kasih atas atensi Anda. Jadi selain cara-cara mandiri yang tadi saya sebutkan, Anda masih mengalami kesulitan dengan teknik-teknik yang saya ceritakan tadi, ya bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah tercantum dalam deskripsi. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke pertemanan Anda ya. Begitu, terima kasih. Dan bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kalian semua di sana. Dan terima kasih.